Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Oke, berjumpa lagi dengan saya Laili Hilmana Oktavia dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Jadi tetap semangat dan tentunya tetap jaga kesehatan ya. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial. Ketiga, kita akan membahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Nah, yang keempat, kita akan membahas mengenai apa saja sih bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu hubungan sosial? Jadi, hubungan sosial itu merupakan hubungan yang timbul akibat dari adanya interaksi antara individu dengan individu, bisa juga antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, unsur mendasar dari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian interaksi sosial. Wah, kira-kira apa ya pengertian dari interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis dan menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, atau orang perorangan dengan kelompok manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada kontak sosial. Nah, kontak sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial primer, yang kedua kontak sosial sekunder. Nah, kalau kontak sosial primer itu kontak sosial yang terjadi secara langsung. Contohnya itu tatap muka, bersalaman, dan juga bertukar senyuman. Berbeda dengan kontak sosial secara primer, kalau kontak sosial sekunder itu dilakukan tidak secara langsung, melainkan ada perantara. Nah, perantaranya itu ada secara langsung. Contohnya itu kontak sosial yang pihak kedua itu saling berhubungan. Contohnya itu perantaranya melalui video call. Nah, kalau tidak secara langsung itu kita menitipkan pesan kepada orang lain. Contohnya, Dinda menitipkan pesan kepada temannya untuk memberitahu kepada guru bahwa ia tidak berangkat sekolah karena sakit, seperti itu. Nah, yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial merupakan komunikasi. Ini juga terbagi menjadi 5 loh. Nah, yang pertama itu ada komunikator, merupakan pihak yang mengirimkan pesan. Yang kedua itu ada komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Yang ketiga itu adalah pesan, yaitu isi atau maksud dari pesan yang akan disampaikan kepada pihak lain. Yang keempat itu ada media, merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Biasanya itu berupa telepon, tulisan, bisa juga gambar. Nah, yang kelima, yang terakhir itu ada umpan balik, yaitu tanggapan dari penerima pesan kepada pengirim pesan tersebut. Masuk ke dalam faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, yang keempat ada simpati, yang kelima ada empati, nah yang keenam yang terakhir ada motivasi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi.
yaitu perbuatan meniru tindakan atau perilaku orang lain. Nah, contohnya seperti model rambut, kemudian gaya fashionnya. Selanjutnya yaitu ada sugesti, yaitu perbuatan terjadi karena adanya faktor dari orang lain yang memiliki kewibawaan atau kedudukan di masyarakat. Nah, contohnya itu seperti tokoh agama itu kan memiliki wibawa, kemudian membuat orang lain itu terdorong untuk melakukan pengajian atau kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya ada identifikasi nih, yaitu sifat ingin memiliki kesamaan dengan orang lain, seperti ia akan berperilaku yang sama dengan idolanya atau artis favoritnya, seperti itu. Selanjutnya ada simpati, yaitu sifat yang berupa rasa hormat kepada apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti pemuda melihat orang cantik, kemudian ia merasa simpati karena selain cantik ia juga baik dan suka menolong orang lain. Kemudian empati, yaitu sifat ingin merasakan perasaan yang sama dengan orang lain, seperti merasa kasihan dan sedih ketika ada teman yang terkena musibah, kemudian menghiburnya. Nah, terakhir ada motivasi, yaitu sifat untuk memengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti guru memberikan motivasi dorongan, pesan kepada muridnya agar kedepannya itu dapat lebih baik dalam belajar, memiliki semangat belajar, dan juga dapat menggapai cita-citanya. Oke semuanya, terakhir kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu proses sosial asosiatif, yang kedua proses sosial disosiatif. Nah, semuanya dalam proses sosial asosiatif itu ada 4. Yang pertama kooperatif, yang kedua akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang terakhir ada akulturasi tentunya. Jadi, kooperasi yaitu usaha yang dilakukan dalam melakukan suatu hal untuk kepentingan bersama. Kedua, yaitu akomodasi, di mana usaha dalam menyelesaikan masalah tanpa merugikan salah satu pihak. Ketiga, ada asimilasi, merupakan suatu pembauran atau percampuran dari dua budaya dan menghilangkan ciri kedua budaya menjadi budaya baru. Terakhir ada akulturasi, yaitu percampuran dua budaya tanpa menghilangkan dua ciri budaya tersebut. Sedangkan proses sosial disosiatif itu ada persaingan, kemudian pertentangan, dan yang terakhir ada kontravensi. Oke, selanjutnya yang pertama ada persaingan, yaitu dilakukan oleh dua pihak atau bisa lebih untuk mendapatkan predikat tertentu. Misalnya, perlombaan memenangkan juara 1 di kompetisi bernyanyi. Yang kedua, ada pertentangan. Misalnya, pertentangan suatu kelompok atau individu yang sudah lama terjadi. Yang ketiga, kontravensi, yaitu pihak yang berada di antara oposisi, pertentangan, atau kompetisi, persaingan, seperti itu. Tidak terasa kita telah berada di akhir materi. Yang terakhir Ibu akan menyampaikan mengenai kesimpulan. Jadi interaksi sosial itu sangat penting dalam kehidupan manusia, karena seperti yang telah diketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain.
Terakhir, Ibu akan menyampaikan mengenai tugasnya ya, yaitu merupakan soalnya. Nah, nanti akan Ibu share di grup masing-masing dan akan Ibu tulis di samping ya. Oke, terima kasih telah mengikuti dan melihat video materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.